Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung perdagangan antar negara yang terbuka, teratur, dan adil di kawasan Asia Pasifik. Menurut Presiden, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk perdagangan internasional yang terorganisir dengan baik. Presiden Prabowo Subianto dalam Leaders Retreat Konferensi tingkat tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2024 yang digelar di Lima, Peru, menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung perdagangan antar negara yang terbuka, teratur, dan adil di kawasan Asia Pasifik. Menurut Presiden, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan dalam perdagangan global. KTT APEC 2024 di Lima menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan perdagangan inklusif yang memberikan manfaat tidak hanya bagi negara-negara besar, tetapi juga ekonomi kecil dan berkembang di kawasan Asia Pasifik. Kesempatan yang baik APEC ya kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi mengatakan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada mendekati tahap akhir. Namun begitu terdapat sejumlah kesepakatan yang masih perlu pembahasan sebelum difinalisasi. Pembahasan kerjasama bilateral Indonesia dan Kanada berlangsung seiring dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT APEC di Lima, Peru. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyebut perjanjian ICA-CEPA saat ini telah selesai secara substansi. Pada pertemuan tersebut, Indonesia mendorong peningkatan kerjasama dengan Kanada dalam 4 sektor. Sektor pertama mencakup bidang mineral kritis, di mana Indonesia menawarkan Kanada optimalisasi investasi industri hilir nikel untuk kendaraan listrik di Indonesia. Kerjasama ini akan menciptakan banyak lapangan kerja dan mempercepat tujuan emisi nol karbon Indonesia. Sektor kedua yakni ketahanan pangan dan swasembada. Kedua hal ini penting bagi Indonesia demi memastikan masyarakat mendapatkan gizi yang cukup dan menekan lebih jauh angka stunting. Bentuk kerjasama ini yakni aquaculture, sektor pertanian dari integrasi teknologi pertanian. Sektor ketiga yakni ketahanan pangan, di mana Indonesia menawarkan kerjasama penelitian dan pengembangan energi yang lebih bersih. Sektor terakhir yakni pertahanan di tengah ketegangan global. Indonesia berharap kerjasama pertahanan semakin kuat untuk penanggulangan terorisme dan pengembangan industri pertahanan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan. Hal itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam lawatannya di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Minggu 17 November 2024. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam mendukung upaya PBB, termasuk dalam isu-isu seperti keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis di Palestina. Selain itu, Presiden juga membahas terkait upaya Indonesia mengatasi climate change. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hijau, termasuk geotermal, hidro, tenaga surya, serta bioenergi. Jadi kita sangat mendukung. Beliau berharap kita terus, Indonesia dipandang cukup penting sekarang, dan beliau berharap Indonesia terus
mengambil sikap yang proaktif dan mendukung. Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Pertemuan tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di panggung internasional, khususnya dalam isu perubahan iklim dan kebijakan global lainnya. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju transisi energi hijau yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan global. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% menjadi 12% resmi berlaku pada 1 Januari 2025. PPN 12% akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. Kenaikan PPN 1% menjadi 12% merupakan kelanjutan dari kebijakan bertahap yang dimulai dengan kenaikan dari 10 menjadi 11% pada 1 April 2022 dan menjadi 12% di tahun 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta pada Kamis 14 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 1% menjadi 12% berlaku pada 1 Januari 2025 sebagaimana mandat undang-undang. Menkyu menyebut kebijakan PPN 12% termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam belit itu disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni dari 10 menjadi 11% pada 2022 dan menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Adapun kenaikan PPN 1% menjadi 12% dalam rangka menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mampu berfungsi merespon berbagai krisis. Sri Mulyani menilai menegaskan agar kebijakan tersebut diimplementasikan secara berhati-hati, termasuk memberikan penjelasan yang baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.